Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada lagi di tanggal 28 bulan Desember tahun 2022. Sisa 3 hari lagi kita akan menyelesaikan tahun ini sempurna. Betapa Tuhan sangat baik bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku. Malam hari ini, seperti janji saya tadi malam, kita akan bahas tentang tempat-tempat persinggahan bangsa Israel. Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 49. Puji Tuhan. Itu namanya itu cas laptop semua mati. Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Mari kita baca bersama-sama. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pi Hahirot yang di depan Baal Zephon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 pohon, ada 12 mata air dan 7 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Puji Tuhan, saya baca sampai dengan ayatnya yang ke-11, kita akan bahas mungkin sampai dengan padang gurun Sin. Seperti janji saya tadi malam, kembali Tuhan ingatkan untuk sharing firman ini, bagikan firman ini. Jadi berapa malam ini saya akan sharing firman Tuhan tentang tempat-tempat persinggahan bangsa Israel. Dan kembali Tuhan ingatkan saya tadi bagaimana kita harus terus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita sampai dengan hari ini. Kalau kita flashback kembali yang tahun 2022 mulai dari bulan Januari sampai hari ini, betapa Tuhan baik bagi kita, betapa Tuhan tetap setia bagi kita walaupun kita tidak setia kepadanya, Dia Allah tetap setia kepada setiap kita. Walaupun kita seringkali jatuh bangun di dalamnya, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru tangan kasih sayangnya tetap menjagai kita, melindungi kita sampai hari ini. Kita akan bahas tentang tempat-tempat persinggahan bangsa Israel. Mengapa sampai Tuhan suruh Musa untuk menuliskan ini? Tuhan mau supaya bangsa Israel tahu, bangsa Israel ingat, bangsa Israel harus pertama mengetahui, kedua harus ingat, dan ketiga bangsa Israel harus menyaksikan.
Ini bukan saja bagian dari sejarah perjalanan bangsa Israel, tetapi ini bagian dari kesaksian bangsa Israel kepada seluruh dunia. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu, bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu melepaskan mereka dari segala kekuatan kepemimpinan Firaun. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, yang sudah terikat, yang sudah mengikat, yang sudah menjadi kebiasaan, ya bahkan yang sudah mendarah daging bagi bangsa Israel. Tuhan ingin melepaskannya karena hal-hal itu tidak sesuai dan karena hal-hal itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan itu bukan rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Poin pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah ketika Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam hidupmu, Dia akan mulai mengerjakannya. Boleh saya minta semuanya semualah nyalakan kamera, ya kalau tidak bisa tidak apa-apa, supaya saya tidak merasa ngomong dengan Ibu Yeti seorang diri dan Ibu Dangeu pun seorang diri. Puji Tuhan. Poin yang pertama di dalam ayatnya yang ke-1 dan kedua, Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Tuhan suruh Musa untuk tulis tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain, supaya yang tadi bangsa Israel mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bangsa Israel mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, dan bangsa Israel harus terus menyaksikannya kepada semua orang. Ini dimulai dari kota Rameses, kota di mana bangsa Israel tinggal di salah satu kota yang ada di Mesir. Waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Rameses, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ketiga, pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Yang tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu dalam hidupmu, Tuhan mulai berkarya dalam hidupmu. Apapun yang mengikat engkau, apapun yang membelenggu engkau, mulai dilepaskannya. Apapun yang mengikat kita, apapun yang membelenggu kita, Tuhan mulai melepaskan. Segala kebiasaan-kebiasaan buruk mulai dilepaskan. Segala kekurangan-kekuranganmu mulai ditutup oleh Tuhan. Segala apapun yang ada dalam dirimu yang bukan menjadi bagian dalam rancangan Tuhan, Tuhan mulai lepaskan. Dimulai dari mana tadi? Rameses. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan mulai suruh Musa untuk mengambil bangsa Israel tinggal di bagian timur kota Mesir, di bagian timur Mesir, dan kota yang mereka tinggalin, tempat yang mereka tempati adalah Rameses. Di sanalah Tuhan mulai keluarkan bangsa Israel. Dan waktu Tuhan keluarkan bangsa Israel, Tuhan menghukum para allah bangsa Mesir. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tula, dan puncak dari tula yang ke-10 di mana bangsa Mesir dihukum oleh Tuhan adalah kematian anak-anak sulung. Sesuatu yang berharga bagi dunia diselesaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan kuduskan untuk umat pilihannya. Waktu kita mulai ambil keputusan untuk Tuhan, Tuhan mulai melepaskan kita dari segala kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari segala sesuatu yang membuat kita menderita. Rameses ini gambaran penderitaan bangsa Israel waktu ada di Mesir. Tuhan mulai melepaskan Israel dari
segala penderitaan yang mereka alami di Mesir. Dan firman Tuhan katakan bahwa tangan yang kuat, tangan yang terangkat, artinya penyerahan diri total untuk Tuhan, dan tidak bergantung dengan kekuatan sendiri, Tuhan mulai melepaskan umatnya. Malam ini di penghujung tahun 2022, Tuhan ingatkan kita kembali. Kita sudah mengalami kelepasan itu. Jangan mengikat diri dengan hal-hal yang tidak membangun. Tangan yang kuat itu sementara menyertai kita, menolong kita, membantu kita, menuntun kita. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tengah-tengah bangsa Mesir. Ketika bangsa Mesir sibuk untuk mengurus kematian anak sulung yang begitu luar biasa. Dan firman Tuhan katakan tadi di ayat yang keempat, Tuhan mulai menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka. Apa yang mengikat kita? Apa yang membelenggu kita? Di saat Tuhan melepaskan, di saat Tuhan membuat kita keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan, Dia berperkara dengan setiap orang yang merancangkan yang jahat atas kita. Dia berperkara dengan setiap orang yang menindas anak-anaknya. Dia berperkara dengan setiap orang yang mau membuat anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Saudara, tadi siang waktu Tuhan ingatkan saya tentang firman ini kembali. Tuhan ingatkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan memberikan saya satu gambaran ilustrasi. Ketika kita terlalu sibuk dengan HP, kita terlalu cuman punya waktu dengan HP. Di saat Tuhan kesal, Tuhan buat HP-nya rusak. Sebenarnya yang salah bukan HP-nya, tapi kitanya yang salah. HP ini alat mati, benda mati yang dikelola oleh manusia yang hidup. Tetapi karena saking sayangnya Tuhan untuk kita, saking mengasihinya Tuhan, kasih sayangnya begitu sempurna atas kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Terkadang Dia tidak menghukum kita. Dia menghukum benda mati itu. Saya langsung diam dan saya bilang, iya ya Tuhan. Ada beberapa orang pernah bersaksi buat saya. Ya Tuhan izinkan HP saya rusak karena saya hari-hari hanya dengan HP. Ada beberapa orang pun yang bersaksi, saya mungkin karena terlalu sering dengan HP, mata saya sakit. Dan Tuhan ingatkan, kalau bukan benda mati itu yang Tuhan hukum, kita yang hukum, kita akan merasa sakit. Yang benda mati dihukum saja kadang kita merasa sakit, apalagi kita yang dihukum sama Tuhan. Jadi malam ini mari ingat, semua kita sudah dilepaskan, semua kita sudah dibebaskan. Bisa katakan amin. Bisa ketik juga. Amin. Jadi kalau sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, jangan mengikat diri lagi dengan hal-hal yang jangan membawa diri lagi terikat dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, dari Rameses, bangsa Israel mulai berjalan ke Sukot. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot.
Tempat persinggahan bangsa Israel yang kedua adalah Sukot. Sukot ini adalah rumah untuk ternak-ternak. Kita bisa lihat di dalam Kejadian, di kitab Kejadian pasal 47 ayat bisa dilihat di Kejadian pasal 33 ayat 17. Kejadian 33 ayat 17, minta tolong satu orang baca. Kejadian 33 ayat 17 yang berbunyi demikian, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Puji Tuhan. Dari Rameses setelah mengalami kelepasan, bangsa Israel mulai dibawa singgah sebentar di Sukot. Sukot ini gambaran kita mulai membangun sesuatu dari nol. Membangun sesuatu dari nol atau memulai segala sesuatu dari nol itu memang tidak mudah. Itu memang tidak gampang. Waktu Yakub mulai berbaik dengan Esau, dan setelah berbaik dengan Esau, Yakub mulai kembali dan dia mulai membuat rumah dari daun-daunan gubuk untuk ternak-ternaknya. Pada saat dia mau pulang ke Padan Aram, Yakub belum tiba di tempat tujuannya. Dia baru melakukan beberapa perjalanan dan dia harus bermalam di satu tempat. Di situ bukan dia sendiri tetapi ada ternak-ternaknya. Untuk menginisiatif bagaimana ternak-ternaknya bisa aman, dia buat Sukot, rumah gubuk untuk ternak-ternaknya. Sukot ini adalah gambaran kehidupan kita sesudah ada di dalam kelepasan. Kita mulai mengerjakan segala sesuatu dari bawah. Kita mulai melakukan segala sesuatu dari nol. Saya ingat ada satu keluarga waktu mulai mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Yang biasanya di dalam rumahnya penuh, melimpah. Selalu saja ada uang. Selalu saja ada kesenangan duniawi. Tetapi ketika dia mulai hidup di dalam Tuhan, dia mulai melepaskan kebiasaan menjual minuman keras. Dia mulai melepaskan mendapatkan uang dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Lalu di saat dia tidak ada uang di dalam rumah, dia dan suaminya datang buat saya. Lalu bilang begini, "Kak, kami sangat bersyukur ketika kami sudah ada di dalam Tuhan. Dan sekarang kami tidak punya uang, kami tidak pikiran, kami tidak khawatir, kami tidak semua-semuanya." Sempat saya berpikir, waktu kami belum ada di dalam pertobatan, kami belum ada di dalam jaringan ini, kami belum ada di dalam komunitas ini. Setiap hari kami jualan minuman-minuman itu, uang selalu ada. Rumah ini siapa saja masuk. Tetapi setelah kami sudah tidak hidup lagi di dalam, kami lepaskan minuman-minuman keras, kami tidak lagi cari uang dengan cara yang tidak benar, Tuhan mulai pagari rumah kami. Orang yang dulu suka datang di rumah kami sekarang sudah tidak datang lagi. Kalau dulu makanan tidak ada, kami marah-marah. Sekarang makanan tidak ada, kami bilang mari kita bersyukur, lalu mari kita mulai pujian penyembahan. Dan waktu kami mulai berdoa, kami mulai bersyukur, kami mulai pujian penyembahan, tiba-tiba ada yang datang bawa beras. Tiba-tiba saya dipanggil kerjakan ini.
Waktu tidak ada uang, saya bersyukur bangun pagi, tiba-tiba suami saya dipanggil, ayo bereskan potong rumput di beberapa rumah, dalam waktu 1 pagi sampai siang hari kami bisa menghasilkan uang. Dan yang luar biasa, kami punya hati tenang, kami punya sukacita yang melimpah. Ini gambaran Sukot, Bapak Ibu. Ketika kita mulai hidup di dalam Tuhan, ketika kita mulai mengalami kelepasan, ketika kita mulai dibebaskan dari Tuhan dengan segala kebiasaan yang salah, di saat itu Tuhan mulai membuat kita mulai membangun dari nol. Sehingga ketika kita punya penghasilan 10.000, 50.000, 100.000, asalkan cukup, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada lagi rasa khawatir, bahkan ketika rasa khawatir ada, kita hanya bisa datang di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan angkat rasa khawatir saya. Bahkan ketika ada rasa khawatir pun Tuhan langsung ingatkan kita, hei, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ini gambaran Sukot, Bapak Ibu. Ini terbukti sampai hari ini. Saya melihat itu terjadi di kalangan beberapa orang anak Tuhan yang mulai bergabung dengan komunitas ini. Dan waktu tadi Tuhan ingatkan, ayo buka kembali tentang tempat-tempat persinggahan bangsa Israel. Ini tidak boleh dilupakan. Tujuan Tuhan mau kita harus mengingatnya adalah supaya yang tadi itu kita ingat, kita mengetahui, dan kita menyaksikan kepada banyak orang. Sukot ini gambaran gubuk. Selain itu, Sukot ini juga adalah gambaran kita tidak mendapatkan pertolongan dari manusia. Kalau baca di Hakim-Hakim, Gideon datang kepada orang-orang di Sukot. Gideon menginginkan supaya orang-orang di Sukot itu bisa memberikan pertolongan bagi dia. Tetapi justru dia tidak mendapatkan pertolongan di Sukot. Yang dia dapatkan adalah ejekan, yang dia dapatkan adalah hinaan dari orang-orang di Sukot. Sekali lagi waktu Tuhan bawa kita, Tuhan mau, jangan bergantung kepada manusia, teruslah bergantung kepada Tuhan. Karena di saat engkau bergantung kepada manusia, yang engkau dapatkan hanyalah hinaan, cacian. Waktu Gideon tidak mendapatkan bantuan dari orang-orang di Sukot, Gideon bilang buat orang-orang di Sukot, kamu tunggu nanti kalau saya sudah menang, saya kembali dan kamu lihat apa yang saya lakukan buat engkau. Ketika kita mulai hidup di dalam Tuhan, orang mulai mengata-ngatai kita hal-hal yang tidak benar. Kadang mulut mulai jalan. Baca Alkitab 1 hari 7 kali. Ngomong sekarang firman. Sedikit-sedikit firman Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sebentar-sebentar Tuhan. Ini gambaran Sukot, Bapak Ibu. Ketika engkau mulai mengalami kelepasan, jangan pikir bahwa engkau mulai aman baik-baik saja. Engkau mulai aman-aman saja. Justru di saat engkau mulai mengalami kelepasan di dalam firman Tuhan, Yesaya katakan, jangan terkejut jika difitnah oleh manusia. Jangan kaget jika diaibkan oleh mereka. Ini Sukot. Bangsa Israel disuruh singgah dulu di Sukot. Tapi bangsa Israel tidak lama di Sukot. Sesudah bangsa Israel keluar dari Sukot, mereka melanjutkan perjalanan. Firman Tuhan katakan bahwa mereka lanjutkan ke padang gurun Etam. Berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik ke Pihahirot yang di depan Baal Sefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka pergi tinggal di padang gurun Etam, tepi padang gurun Etam. Lalu tidak ada jalan lagi di sana. Tuhan suruh balik lagi ke Pihahirot, lalu berkemah di Migdol. Ada apa dengan Etam, Pihahirot, dan Migdol? Etam, Pihahirot, dan Migdol ini adalah gambaran jalan buntu. Rameses gambaran kelepasan. Sukot gambaran kita mulai melakukan segala sesuatu dari nol. Hinaan mulai datang, cacian mulai datang, tetapi pertolongan Tuhan tidak terlambat.
Etam, Piha, Hirot, Migdol, ini gambaran jalan buntu. Saudara, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14, ayat di dalam Keluaran pasal 14, lihat di sana bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Akhirnya bangsa Israel tinggal berkemah di depan Hahiherot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sefon, mereka berkemah di tepi laut. Sudah di depan laut, di belakang musuh, kiri kanan jalan buntu, sudah tidak ada jalan keluar. Biasanya kalau sudah mulai mengikut Tuhan, sudah mulai mengalami kelepasan, lalu mulai dihina, mulai dicaci, mulai difitnah sama orang, terus kita mulai mengalami masalah, lalu sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan mau duduk, diam, tenang sejenak. Kalau yang ikut saat teduh mulai tanggal 26, 27 kemarin, kita belajar dari Yusuf. Tuhan mau ada satu orang yang berdiri, satu orang yang bangun, lalu dia mulai berdiri untuk keluarganya. Dan Tuhan bilang buat Yusuf, pergi lari ke Mesir sampai aku berfirman kepadamu baru engkau kembali. Tunggu arahan Tuhan selanjutnya. Bangsa Israel ada di jalan buntu, di depan laut yang besar, di belakang Firaun sudah kejar habis-habisan dengan semua kekuatannya, dengan semua senjata-senjata yang hebat. Seringkali dalam kehidupan kita mengalami jalan buntu. Ke depan tidak ada masalah, ke belakang tidak ada masalah, ke kiri tidak ada jalan keluar, ke kanan tidak ada solusi. Yang ada hanya masalah dan sepertinya selesai. Hidup saya akan berakhir di sini. Sepertinya seperti itu. Tuhan mau bilang buat kita, jangan lupa seberapa besar, seberapa sulit engkau menjalani tahun ini. Hari ini engkau masih baik-baik saja. Itu bukti Tuhan memelihara kehidupanmu. Itu bukti Tuhan tetap menolong engkau. Itu bukti Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Amin. Itu bukti bahwa tangan Tuhan yang kuat tidak meninggalkan kita. Kadang kita memang harus ada di ujung tepi padang gurun, ujung laut yang luas. Di belakang memang harus musuh mengejar. Bukan untuk kita ketakutan, tetapi supaya kita berdiam sejenak dan kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Etam, Piha, Hirot, dan Migdol adalah gambaran jalan buntu. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi bangsa Israel, Etam, Piha, Hirot, dan Migdol adalah waktu di mana kita harus tenang sejenak. Dan angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 14, ayat 1 sampai 4, minta tolong satu orang baca. Keluaran pasal 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sefon, berkemah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah saat di negeri ini, ada yang burung telah mengurung mereka. Ayat 4 kakak? Ya. Aku akan mengeraskan hati Firaun hingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaan
sehingga orang Mesir mengetahui bahwa aku Tuhan kalau mereka berbuat demikian. Amin. Nah, di ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lihat bagaimana Firaun bilang mereka tersesat. Mereka sudah dikepung. Sudah tidak ada jalan keluar bagi mereka. Sudah tidak ada solusi bagi mereka. Yang ada hanya waktu untuk mereka dibinasakan oleh Firaun. Itu menurut Firaun, tapi tidak menurut Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan izinkan Firaun kejar. Tuhan izinkan Firaun harus mengejar bangsa Israel. Di ayat 14 Tuhan bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan mau ketika kita ada di Etam, Pihahirot, Migdol, tenang, Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Sama seperti saat firman Tuhan saat teduh 2 malam yang kemarin. Yusuf tenang, dengar komando dan arahan selanjutnya. Tuhan yang sibuk. Malaikat Tuhan datang bilang, orang maju sudah pulang, bangun, Herodes mau bunuh anak ini. Jalan sini. Yusuf bangun, Yusuf ambil keluarganya. Dia pergi. Selesai Herodes mati. Malaikat Tuhan datang buat Yusuf. Herodes sudah mati, kembali ke tempat asal. Tuhan yang atur, komandonya dari Tuhan. Waktu kita ada di Etam, Pihahirot, Migdol, Tuhan mau duduk diam tenang. Ini sudah bukan porsimu. Yang harus engkau lakukan adalah angkat tanganmu, sembah dia, sanjung dia, tinggikan dia. Beberapa malam saya terus doa buat beberapa orang yang Tuhan taruh mereka sementara ada dalam lembah-lembah kekelaman. Saya bilang buat Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, mereka tidak sendiri. Ingatkan mereka supaya mereka duduk diam tenang di kaki Tuhan dan hanya menyembah Tuhan. Saya sudah mengalami itu. Masuk Oktober, November, Desember. Benar-benar dikarantina Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kekuatannya hanya ada dalam pujian dan penyembahan. Masuk Desember sampai malam ini, sungguh tangan Tuhan yang luar biasa tidak berhenti bekerja. Dia terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Jadi, saudaraku sekali lagi, kalau posisimu saat ini ada di Etam, Pihahirot, Migdol, perbanyak pujian penyembahan. Diam dan tenang. Tuhan sementara bertindak. Engkau akan lihat hasil dari tindakan Tuhan. Ini jalan buntu, saudara. Ini bukan wilayah kita. Ini bukan area kita. Ini area Tuhan seutuhnya. Bagaimana Tuhan bertindak seutuhnya? Berbanyak pujian dan penyembahan kepada Dia. Dari Etam, Pihahirot, dan Migdol. Lanjut Bapak Ibu. Bangsa Israel masuk padang gurun Etam. Mereka lanjutkan perjalanan mereka ke padang gurun Etam. Di saat mereka melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun Etam, Keluaran pasal 13, Tuhan kembali ingatkan bangsa Israel.
Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Dia Allah terus menyertai kita. 3 hari bangsa Israel berjalan di padang gurun Etam. 3 hari bangsa Israel ada di padang gurun Etam. Setelah mengalami jalan buntu, Tuhan sudah bertindak. Apakah Tuhan selesai di situ? Tidak. Dia tetap melakukan tugasnya, menyertai kita, menjagai kita, melindungi kita. Sekalipun masalah begitu banyak sudah datang, kita sudah selesaikan, dan kita pikir kita sudah terlepas dari masalah. Kita pikir kita sudah tidak punya masalah lagi. Ternyata Tuhan masih bawa masuk dalam padang gurun. Tuhan cuma mau mengingatkan, penyertaannya tidak akan pernah berhenti. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita bersyukur sampai hari ini, tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel terus menyertai kita, juga menuntun kita. Faktanya sampai malam ini saya dan saudara masih dibukakan rahasia-rahasia firman ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan masih menyingkapkan kebenaran-kebenaran ini untuk kita. Ini luar biasa. Ini bukti bahwa Dia yang sementara menuntun kita. Dia yang sementara mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Dan Dia mau kita terus ada dalam arahan Dia. Dia mau kita terus ada dalam komandonya. Firman Tuhan katakan apa? Tidak beralih. Tidak beralih. Siang dan malam, Dia masih dalam posisi. Di depan, di belakang. Di depan menuntun kita, di belakang menjagai kita. Makanya kemarin saya bilang, pending dulu permintaanmu di minggu ini. Perbanyak pujian, penyembahan, dan ucapan syukurmu buat Tuhan. Permintaan kita buat Tuhan tidak akan pernah habis. Tapi di penghujung tahun 2022 ini, minggu terakhir ini, kita akan menyelesaikannya. Sampai hari Sabtu, dan luar biasa kita akan masuk hari Minggu tanggal 1 dalam usbu yang baru. Mari sampai hari Sabtu, pending dulu permintaanmu. Bawa saja pengucapan syukurmu buat Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya akan menyelesaikan minggu ini dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Saya akan menyelesaikan tahun ini dengan sempurna dalam tuntunan Tuhan. Dimanapun saya dan saudara berada, Dia tidak meninggalkan kita. Semalam saya telepon satu anak Tuhan, saya bilang pesan Tuhan untuk dia. Selesai saya bilang, dia bilang, benar kakak, benar. Saya tutup telepon dan saya duduk di kaki Tuhan, saya bilang, betapa engkau mengasihi semua anak-anakmu. Hal yang tidak saya ketahui pun engkau sampaikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada mereka. Spontan Tuhan jawab, aku ada bersama-sama dengan kalian. Saudara, waktu bangsa Israel
jalan masuk di padang gurun etam. Tuhan cuma ingatkan, Dia ada sebagai tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk melindungi kita. Tiang api untuk menghangatkan kita. Dan firman Tuhan tadi katakan apa? Mereka jalan siang dan malam. Roda kehidupan kita terus berjalan. Dan Allah yang menjadi pemimpin barisan dan penutup barisan tetap ada bagi kita. Siang malam, Dia tidak meninggalkan kita. Dari padang gurun etam, bangsa Israel masuk di Mara dan Elim. Kita tahu kisah di Mara dan Elim. Kisah di mana bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kisah di mana bangsa Israel bukan saja bersungut-sungut, tetapi juga mencobai Tuhan. Seringkali kita ada di dalam titik-titik yang demikian. Membuat kita lupa Dia Allah pernah mengerjakan hal, sudah melepaskan kita dari Ramses. Dia Allah menuntun kita waktu ada di Sukot. Dia Allah mengerjakan hal-hal yang luar biasa waktu ada di Etam, Pihahirot, dan Migdol. Dia Allah sudah menuntun kita melewati padang gurun Etam. Kita lupa hal-hal yang luar biasa itu. Malam ini firman Tuhan ini ingatkan saya dan saudara, ada 30 akun Google Meet yang terhubung, yang lagi diajar sama Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita, Tuhan mau mengingatkan kita. Buang segala persungutanmu. Karena dengan bersungut-sungut engkau mencobai Tuhan. Hal yang membuat Tuhan paling marah waktu bangsa Israel ada di Mara dan di Elim adalah pada saat mereka tidak dapat air minum di sana. Lalu mereka mulai bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Kadang saya dan saudara ada dalam pergumulan yang berat. Kadang saya dan saudara ada dalam pergumulan yang tidak ringan. Dan sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Lalu kita mulai bilang, sebenarnya Tuhan mengasihi saya atau tidak? Sebenarnya Tuhan itu adil atau tidak? Kita mulai lupa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kadang kita ada di titik-titik demikian. Malam ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan pernah lupa kebesaran Tuhan. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut waktu ada di Mara dan di Elim. Karena air tidak ada di sana. Waktu minum air, airnya rasa pahit. Bangsa Israel lupa kalau laut yang begitu besar saja Tuhan sudah belah untuk mereka. Bangsa Israel lupa bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang dahsyat bagi mereka. Tangan Tuhan terangkat, membunuh dan menghukum orang-orang yang sudah menindas kehidupan mereka. Hanya gara-gara tidak ada air minum. Seringkali karena kita terlalu fokus dengan masalah kita, karena kita terlalu fokus dengan pergumulan kita lupa sesuatu yang besar sudah Tuhan kerjakan. Kita lupa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kita lupa kebesaran-kebesaran Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu, saya ingat kemarin waktu Natal, lagi dalam proses persiapan, tiba-tiba satu sudah nangis, histeris.
Saya tanya, kenapa, ada masalah apa? Ini nanti kalau ke sana, lalu saya kerja sendiri semua. Saya kaget setengah mati. Saya bilang, loh, kenapa begini jadinya? Saya marah setengah mati. Saya bilang, kalau gitu tidak usah ikut, tidak usah melayani, tidak usah melakukan semua. Kadang kita bersungut dengan keadaan karena kelelahan sedikit, kecapean sedikit. Saya sampai di Ambon pun demikian. Satu datang bilang, kakak saya capek begini. Saya lihat, lalu saya mulai duduk, saya bilang, Tuhan, ini apa yang lagi ada? Dan Tuhan ingatkan kembali. Kadang kita merasa bahwa kita bisa, kita kuat, kita mampu. Lalu kita mau mengerjakan semuanya. Di saat kita tidak mampu, tidak kuat. Lalu kita mulai bersungut-sungut. Itu gambaran-gambaran kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, Desember ini luar biasa. Luar biasa bagaimana Tuhan menyertai kita. Dia menyelesaikan segala sesuatu. Dia mengerjakan segala sesuatu. Jangan ragukan Tuhan Allahmu. Kemarin saya bilang buat salah satu teman saya punya pergumulan di tahun 2022. Semua dijawab Tuhan. Tapi sisa satu yang belum. Saya masih berharap ada mujizat Tuhan terjadi 3 hari ini. Masih sisa satu saja yang belum. Banyak sudah diselesaikan Tuhan. Masih kurang satu. Teman saya bilang buat saya, berapa banyak pergumulanmu? Saya bilang, wow, banyak. Ada pergumulan pribadi, ada pergumulan pelayanan, ada pergumulan untuk pengerja-pengerja. Setiap hari saya harus menunggu laporan semua selesai. Doa, baru saya bisa doakan. Dia lihat saya lalu dia bilang, kok masih bisa berdoa banyak-banyak, kok masih bisa baca Alkitab banyak-banyak, melayani banyak-banyak dengan pekerjaan yang paling padat ini. Tuhan pakai kau luar biasa, Nali. Dia ngomong begitu sama saya. Saya senyum-senyum sama dia, saya bilang, sebenarnya pekerjaan di kantor ini bisa terselesaikan karena saya punya waktu doa, karena saya punya waktu melayani, karena saya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Di saat saya melakukan itu, Tuhan mengerjakan bagian yang tidak pernah bisa saya kerjakan. Saudaraku, sampai hari ini, Tuhan menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan. Kemarin saya saksikan hari Jumat, saya bilang buat Tuhan, semua sudah menyelesaikan dupaknya. Saya belum, sementara dupak saya sangat banyak. Apakah bisa terselesaikan satu hari, Tuhan? Tuhan spontan jawab saya, tanggal 26 kamu akan selesaikannya di kantor. Tanggal 27 kamu akan mengirimnya. Tanggal 28 itu akan masuk di kantor provinsi. Tanggal 26 pagi semua orang masih tidur. Semua orang masih menikmati Natal hari kedua. Saya bangun pagi seperti biasa, sebelum 7:30 saya sudah berangkat ke kantor. Saya ada di kantor, saya kerja, suami saya temani saya. Ternyata benar, satu hari tanggal 26 saya menyelesaikannya. Tanggal 27 pagi saya bilang buat suami saya periksa dulu sebelum kita kirim. Ternyata ada beberapa kesalahan. Saya perbaiki, suami saya bilang nanti saya bantu, saya perbaiki. Selesai diperbaiki, puji Tuhan, lumayan tebal. Hasil pekerjaan saya kirim kemarin. Saya lagi duduk kerja, Tuhan bilang saatnya kamu ke bandara.
Saya dalam hati, Tuhan, di bandara saya punya kenalan siapa, Tuhan siapkan orang untuk mau tolong saya. Ketemulah sama teman saya di sana. Sudah, nanti saya bawa saja Nali. Nanti bilang adik-adik ambil di bandara. Siap. Saya telepon adik-adik saya, mereka tunggu di bandara. Waktu mereka bawa dari bandara, pimpinan saya telepon, Nali, mana pekerjaannya? Sudah dikirim? Saya bilang, sudah Pak. Suruh mereka taruh di Poka. Baik Pak, selesai. Paginya saya tengah malam saya sudah mau tidur, saya ditelepon, Nali ini sudah selesai. Besok suruh mereka datang ambil dan bawa ke BPS provinsi. Puji Tuhan, semua sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. 27, 26 saya selesaikan, 27 saya kirim, 28 sampai di teman saya di kantor BPS provinsi. Saya senyum-senyum dan terpesona sama Tuhan. Tadi pagi saya bangun, saya bilang buat suami saya, hari ini saya mending jangan ke kantor dulu lah. Saya mau tidur dulu lah. Aduh, berapa hari ini saya menghabiskan waktu di kantor. Waktu saya mau tidur lagi, Tuhan ingatkan saya. Bangun dan pergi ke kantor. Ada beberapa pekerjaanmu belum terselesaikan. Dalam hati saya, Tuhan, yang mana yang belum selesai? Hari ini kamu ke kantor. Ada beberapa pekerjaanmu belum terselesaikan. Saya bangun dan saya mandi, saya ke kantor. Sebelum saya berangkat ke kantor, teman saya telepon. Kawan, hari ini tidak datang kantor, Kak. Saya bilang, nih, pergi, kenapa Om? Saya belum buat dupak saya. Saya kaget, saya bilang, saya kira saya yang terakhir Om. Nanti saya pergi, tapi tidak Nali, saya yang belum kirim. Saya pergi, saya bandi, saya bantu dia. Puji Tuhan selesai, saya bilang, Om hari ini dikirim batas tanggal 31. Jangan lupa diusulkan online dulu. Selesai langsung dia bilang, iya Nali. Selesai itu saya balik lagi, Tuhan bilang, buka laptop, lihat bagian ini. Saya buka, ternyata benar Bapak Ibu, pekerjaan saya beberapa belum terselesaikan. Seharian saya duduk selesaikan itu. Satu-satu saya selesaikan. Selesai itu Tuhan bilang, kamu bawa ini uang-uang honor-honor camat-camat. Hari ini SPJ-nya harus dikirim. Benar Bapak Ibu, selesai saya bawa itu honor-honor camat. Tiba-tiba WA masuk. Nah, minta tolong SPJ camat dikirim untuk saya. Scan saja Nali. Saya kaget setengah mati, saya bilang, Tuhan, tadi kalau saya melawan, saya tidur saja dan saya tidak melakukannya, pasti sekarang saya lagi pusing. Jalan keliling. Cari 10 orang ini kemana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur tidak habis-habis. Saya duduk lalu saya baca Alkitab, saya bilang, Tuhan ya ampun, sampai hari ini Tuhan masih menyertai. Lagi-lagi Tuhan ingat, bawa saja pengucapan syukurmu di penghujung tahun ini. Jadi mari Bapak Ibu, kita kadang ada di marah dan di elim, kita sudah lupa perbuatan Tuhan. Kita fokus kepada masalah kita. Lalu kita mulai bersungut-sungut, lalu kita mulai bilang, Tuhan ini sebenarnya Tuhan perhatikan saya atau tidak? Tuhan mengasihi saya atau tidak? Buang segala kebiasaan suka bersungut-sungut. Ada beberapa orang yang masih suka bersungut-sungut dalam kehidupannya. Kemarin saya tegur beberapa orang, kalau kamu capek, kamu lelah, kamu istirahat. Jangan bersungut-sungut supaya jangan melukai hati Tuhan. Kemarin waktu di Ambon, saya diingatkan Tuhan oleh beberapa orang anak muda. Selesai saya diingatkan, langsung Tuhan kerjakan. Saya duduk di kaki Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Mari saudara, kadang kita ada di posisi di marah dan elim. Kita lupa kebesaran Tuhan. Kita hanya melukai hatinya. Di marah dan di elim, Tuhan marah buat Musa. Dan Tuhan bilang untuk Musa, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu tidak akan masuk di tanah Kanaan. Keputusan Tuhan jatuh kepada Musa waktu dia ada di Mara dan di Elim. Keluar dari Mara dan Elim, Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel mulai masuk di tepi laut Teberau.
mereka mulai masuk dalam Laut Teberau. Laut Teberau ini adalah gambaran Tuhan menghancurkan segala kesombongan kita. Tuhan menghancurkan segala keangkuhan kita. Laut Teberau ini gambaran perbuatan Tuhan yang dahsyat terjadi bagi kita. Segala kesombongan ditumpulkannya, segala keangkuhan dipatahkannya. Lihat waktu Musa dan bangsa Israel mau menyeberang Laut Teberau, Tuhan suruh Musa angkat tangan. Waktu bangsa Israel masuk di tengah-tengah Laut Teberau, firman Tuhan katakan mereka dibaptis dalam kiasannya. Lagi-lagi Tuhan minta bangsa Israel berjalan dalam pertobatan. Kalau dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, mengalami pertobatan tidak bisa satu kali. Mengalami pertobatan tidak bisa instan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di mana sekarang? Bagian terakhir malam hari ini saya bagikan tentang Laut Teberau. Sampai di Laut Teberau, perbuatan yang besar terjadi. Tuhan buat air laut kering untuk bangsa Israel berjalan. Kiri dan kanan Tuhan jadikan air laut menjadi tembok. Musa angkat tangan di sana. Bangsa Israel lewat. Firaun dan semua pasukannya mati dalam Laut Teberau. Segala kekuatan kesombongan dihancurkan Tuhan di Laut Teberau. Bangsa Israel berjalan dalam kemustahilan. Kitab Roma berkata, mereka dibaptis dalam kiasan. Mereka mengalami pertobatan yang Tuhan sendiri tuntun, yang Tuhan sendiri nyatakan. Saya dan saudara setiap malam diajar Tuhan, ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan. Ini cara Tuhan mau kita setiap hari mengalami pertobatan, setiap hari mengalami perubahan, berubah ke arah yang lebih baik. Bukan dengan kekuatan kita, namun dalam pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, besok kita akan sambung. Kita akan lanjutkan Padang Gurun Sin sampai selanjutnya. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan kita untuk ingat kita sudah pernah melewati perjalanan-perjalanan yang luar biasa itu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita untuk kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan di segala tempat yang kita jalani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.